Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mufarokah, guru fisika SMA dari 1 Pedaroman Jombang, sekaligus sebagai mahasiswa PPD dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan NIM 2302114206. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, silakan berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Kamar mandi. Ada yang masih ke kamar mandi? Ya. Minggir ya hari ini? Yes. Masih. Ya coba. Ada yang masih ingat apa itu elastisitas? Ya. Ya, ada yang bisa menjawab? Elastisitas adalah? Ya, adalah? Benda Dia adalah sebuah sifat dulu ya. Dari sebuah benda. Kalau seandainya benda tersebut diberi gaya, maka benda tersebut akan kembali bersama. masih diberi gaya. Akan Contohnya apa kalau elastisitas? Karena itu kalau kita beri gaya, maka dia akan nah, berarti dia akan berubah. Tapi kalau saja gayanya itu atau tarikan itu tadi diadakan, maka dia akan kembali ke asal gitu. Nah, lawannya elastis. Plastis. Contohnya apa? Plastisin. Atau malam ya nama pasarannya Jawa. Malam. Atau bisa juga contohnya apa? Itu tanah. Kalau dia diberi gaya, dia akan berubah bentuk. Tapi kalau seandainya gayanya dibiarkan, tidak bisa kembali. Ya, betul. Proses sama kerjakan biasa-biasanya, ya. Untuk mengingat-ingat pertemuan selanjutnya dan dihubungkan dengan pelajaran kita hari ini. Ya, sama-sama. Silakan dikerjakan, saya beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan soalnya sedikit. Sudah selesai? Sudah. Ya, bisa dikumpulkan ya sudah. Motivasi kita, jadi manfaat dari kita belajar hari ini kita mengetahui perbedaan antara benda yang elastis dan benda yang plastis awalnya. Terus kemudian pada kendaraan bermotor nanti pemanfaatannya itu dia terdapat gas juga, tapi nama lainnya shock absorber atau bahasa kita sehari-hari skop. Itu perannya juga seperti pegas. Itu sesuai dengan kebutuhannya. Kita mau pakai yang mana, pada saat kita mau apa itu harus pakai kendaraan yang mana gitu ya. Nah, nanti kita tayangkan ada video. Selanjutnya untuk tujuan kita hari ini adalah melalui kegiatan penayangan video peserta didik dapat memilih hal terkait hukum dengan benar. Yang
Yang kedua, melalui kegiatan eksperimen peserta didik dapat menerapkan hukum dengan benar. Terus selanjutnya, melalui kegiatan eksperimen peserta didik dapat menganalisis hukum dengan benar. Melalui kegiatan eksperimen peserta didik dapat menyiapkan alat. Jadi ini yang kedua, ketiga, keempat nanti penilaiannya tentang penilaian psikomotor. Ya, jadi merangkainya gimana, mendapatkan datanya itu gimana. Nah selanjutnya melalui kegiatan eksperimen dan diskusi peserta didik dapat mempresentasikan dengan tepat dan melaporkan hasil. Selanjutnya untuk langkah-langkah, kita nanti melakukan praktikum setelah ini, kemudian kita analisis datanya, kemudian kita present, kemudian harus kita simpulkan. Saya ada memiliki video. Jadi satu, ada lagi nah ini selanjutnya ada video lagi. Jadi pasti kita di jalan raya naik kendaraan terus melewati komisi itu. Ini nanti kita bahas yang berhubungan dengan fisikanya. Sebenarnya ya banyak ya selain dengan fisikanya. Fisikanya kita batasi tentang hukum atau pegas. Nah, kira-kira ada permasalahan nggak dari apa yang kita lihat ini videonya ini? Mungkin ada yang mau bertanya. Yang pertama, ya silakan. Aksen berapa? Aksen 2. Ais. Ya, pertanyaannya. Kenapa waktu naik motor cross itu tadi si pengendara itu nggak bisa terpental? Kenapa pengendara motor cross ini bermasalah? Satu, kenapa pengendara motor cross tidak terpental? Misalnya beban Terhadap shock absorber. terhadap shock absorber. Untuk menjawab ini, kita akan melakukan eksperimen atau praktikum. Nah, sebelumnya untuk kelompok tadi sudah ya, misalnya sudah berkelompok ya. Iya. Nah, masing-masing kelompok nanti bisa perwakilan ambil alat dan bahannya. Nah, alat dan bahannya itu terdiri dari tugas. Tugas itu ya kayak kir itu ya. Kemudian statif itu ya yang dibuat untuk memecah itu ya. Tiangnya itu, terus bisa penggaris dan juga beban. Nah, silakan diambil untuk masing-masing kelompok perwakilan. Ya. Dan LKPD-nya ini yes, LKPD-nya iya sampai LKPD-nya iya
Mudah? Iya. Nah, LKPD-nya bisa dibaca dulu dengan teliti, kemudian silakan melakukan eksperimen. Sebelumnya, tujuan dari eksperimen kita ya, tujuannya adalah melalui kegiatan eksperimen peserta didik dapat menunjukkan konstanta pegas dengan benar. Nanti konstanta pegasnya di situ ada rangkaiannya, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel gitu ya. Terus ada pegas tunggal, nanti sampai cari satu-satu. Ya, silakan dimulai. Di sini. Ya. Ini gimana? Oh, yang besar dulu ya, boleh. Ya. Untuk masanya per masa bendanya bebannya 50 gram ya. Kini 50 gram. 50 gram berapa? Ini 50 gram setengah sama ton. Jadi satu kilo dari sini yang jual 5. Kita beli sebagai usaha ya. Tidak usah ton. Ya, 1 kilo boleh. Itu untuk 100 gram ya. Iya boleh. Pakai ini dulu gak bisa? Nah. Tadi panjang awalnya sudah diukur? Sudah ya. Itu untuk 100 ya, 100 gram. Ya. Nah, tadi hitungnya dari sini sampai sini atau dari sini sampai sini? Iya, betul. Tambah lagi. Mana? Berapa? 9,5, 9,5. Ya. Bisa dilanjutkan sendiri ya. Ada masalah? Tidak ya? Bisa lengkap semuanya. Bekas awalnya tadi sudah diukur? Sudah. Ya. Itu satu masa itu 50 gram ya. Satu. Iya, gimana Ren? Ini loh. Astagfirullah. Ya, ada masalah apa? Benar. Sudah sampai seri. Terus ketambah 5. Sama. Sentimeternya yang sebelah sini ya. Nah, yang besar-besar itu inci. Ya, bisa. Ya. Bisa dilanjutkan dulu ya, tidak ada masalah. Nah, iya benar, pintar. Pulang itu bisa dilihat dari tujuan dari
penerapan jawaban dari tujuan itu merupakan kesimpulan. Ya. Masalah ya, Mas Baca ya, analisis ya. Ya, 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 lanjutkan analisisnya. Misalnya nggak ada masalah? Ya. Tahu. Selesai? Ya, diisi. Rata-rata itu biasanya pakai kata-kata jumlah kayak gini aja. Kesimpulan. Mbak, kesimpulan, Mbak. Bikin banyak foto kesimpulan. Ya, selanjutnya semua ini pakai kata tiga sehingga kata-katanya Kelompok berapa dulu? Kelompok satu. Masih dulu. Nah, kelompok dua. Kita kelompok dua itu. Iya, kelompok dua. Silakan kelompok dua. Masih dulu. Sudah. Oke. Ya. Nanti di presentasi bisa diceritakan langkah-langkahnya gimana, mendapatkan hasilnya gimana, terus analisisnya gimana, terus kesimpulannya gimana, gitu ya. Ya, yuk. Bisa satu kelompok maju semua, tiga jawabannya dari mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita sudah melakukan eksperimen tentang gas. Ada bahannya ada statif, yang kedua gas, bisa dan beban. Langkah atau prosedur kerja yang pertama, sandungkan pegas besi 1 pada statif, kemudian ukurlah panjang pegas sebelum digantungi dengan beban. Yang kedua, gantungan beban pada ujung pegas dengan massa 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, dan 250 gram. Yang ketiga, ukurlah panjang pegas setelah diberi beban, sehingga pertambahan panjang dapat dihitung. Dan yang terakhir, ulangi langkah tersebut dengan mengganti pegas 1 menjadi pegas 2, pegas seri, dan pegas paralel. Nah, jadi hasil-hasil tindakan itu ada pegas 1 sama pegas 2. Jadi masing-masing pegas itu diukur masing-masingnya sebelum dijatuhi berat. Jadi untuk ukuran aslinya semuanya itu adalah 7,5 cm. Setelah ditambahi berat 50 itu jadinya
7,5, setelah ditambah beban jadi 100 itu 9,5, setelah ditambah beban 50 lagi ada 14, ditambahin beban lagi jadi 200 itu ada 17,5, terus dikasih beban 50 lagi 250 gram, jadinya panjangnya itu ada 22. Terus untuk pegas 2 itu sama dengan pegas 1 karena ukurannya masing-masing itu sama. Ya, terus dan yang besarnya itu pada dua ini hasil penjualan untuk mendapatkan konsentrasi Dibagi 5 hasilnya 7,1374. Untuk tugas yang paralel itu ada 100 plus 100 plus 75 plus 50 plus 41,647 dibagi 5, hasilnya itu 73,3. Jadi untuk rata-ratanya tadi bisa disimpulkan itu tugas 1 itu hasilnya 16,968, tugas 2 sama seperti tugas 1, tugas seri itu 7,1374, yang tugas paralel itu 73,333. Kesimpulan. Untuk mengangkat benda yang berat membutuhkan shock absorber karena memiliki konstanta yang besar dan tugas akan semakin panjang jika diberi beban yang berat. Terus tadi tujuannya kan memotong dari konstanta ya, jadi disebutkan konstantanya untuk tugas 1 itu berapa. Konstanta terakhir, konstanta setelah dia diberi berapa pegas, maka rata-ratanya berapa? Pegas yang pertama 16,960. ya, terus untuk yang proses 2 Itu sama seperti tugas pertama. sama ya, terus serinya Jadinya 7,1374. ya, terus paralelnya 73,333. 73 ya. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Satu saja ya untuk menyingkat waktu. Ada pertanyaan? Silakan, kelompok yang lain. Ya, iya. Silakan. Apakah kelompok kalian mengalami kesulitan saat mencari data? Kelompok 3 tanya, silakan. Ya. Apakah kelompok kalian mengalami kesulitan saat mencari data pertambahan panjang data pada percobaan ini? Nah, apakah mengalami kesulitan kalau mengambil data ini? Yang mana yang kesulitan? Ya, kami agak mengalami kesulitan saat mengukur pertambahan panjangnya karena di beban itu naik turun karena namanya tugas ya. Jadi agak susah. Ya, bisa. Ya, satu saja ya. Oke, ya, bisa diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menampilkan hasil dari praktek kita kali ini. Yang untuk alat dan bahan, yang pertama ilustratif, kedua tugas, ketiga besar, dan juga terakhir yaitu beban. Untuk hasilnya, untuk tugas pertama dengan massa 20 gram, X1 sama dengan 20 cm, X2 sama dengan 28 cm, konstanta 6,25 dan delta X nya 0,08. Yang kedua 100, masanya 100 gram, X1 nya 20 cm, X2 nya 37 cm, konstantanya 5,8825. Konstanta tugas 1 berapa? Konstanta tugas 1 Rata-ratanya 6,25. memiliki rata-rata konstanta tugas 11,8. Iya, 11,8. Lanjut. Yang itu apa seri ya? Yang ketiga adalah tugas ini dengan X1 yaitu 46 cm dengan berat 50 gram, X2 64 dengan konstanta 2,7778 dengan delta 0,18.
Yang kedua 100 gram X28 F2 konsentan 2,778 delta X 0,36. Yang Yang ketiga cara-caranya rata-rata dari bekas seri adalah 2,7961. 2,79. Ya, tapi kecil lebih besar dari yang atas tadi. Kecil itu. Ya, lanjut yang paralel. Dan untuk yang paralel, yang pertama tentang hasil panjang titik. Jadi data-data yang Sandang tadi dapatkan, kita akan menjawab permasalahan yang tadi setelah kita melihat apa itu? Lihat video. Kenapa pengendara motor cross tidak tertentang? Kenapa itu? Karena ada faktor dari pegasnya atau shock absorbernya yang ada di yang ada di motor. Dan yang ada di motor itu jadi semua kendaraan yang bermotor itu ada shock absorbernya gitu ya. Kalau sepeda mungkin ada nggak? Ada. Sepeda kit. Sepeda ada ya? Ada di mananya itu? Di bawah sadel ya? Iya. Terus yang kedua, apakah ada perbedaan shock absorber pada masing-masing kendaraan? Nah, apakah ada? Iya ada. Oh. Pada kendaraan yang tadi ditayangkan motor cross itu kan digunakan untuk lomba gitu ya. Dia bisa naik turun atau bisa terpental terus tapi dia jatuh. Terus ada juga yang motor tadi melalui polisi tidur. Nah, terus sampean tadi kan sudah itu melakukan eksperimen paralel dan seri, itu ada pengaruhnya toh, K-nya makin kecil atau makin besar. Nah, K itu ada hubungannya dengan keelastisitas dari pegas itu. Jadi makin besar tadi waktu sama yang paralel itu pertambahan panjangnya panjang banget atau enggak? Paralel sedikit ya, jadi dia makin kaku gitu, mengakibatkan K-nya akan semakin besar. Beda kalau dia di seri, dia panjangnya akan semakin banyak atau kecil lagi panjangnya. Tambah panjangnya besar atau kecil? Molornya molor banget atau molornya sedikit? Molor banget. Jadi mengakibatkan K-nya akan jadi lebih kecil. Kalau K lebih kecil maka sifatnya akan lebih elastis. Nah biasanya itu digunakan untuk motor apa tadi? Motor cross itu. Jadi dia bisa terpental gitu. Iya. Terus yang ketiga, apakah ada sesuatu yang berpengaruh pada shock absorber? Jelas tadi ya sudah terjawab satu dua itu ya. Iya, faktor dari K konstantanya atau nilai keelastisitasannya. Yang keempat, apakah ada pengaruh besarnya beban terhadap shock absorber? Iya. Nah, kalau seandainya beban yang besar, maka kita membutuhkan shock absorbernya gimana? Yang besar. Kalau seandainya elastis kan dia kan tekanan, bisa kembali nggak dia? Bisa. Tapi kembalinya nggak itu ya. Tapi kalau yang kaku, nah kembalinya itu akan dia bisa mengimbangi seratnya tadi itu seperti itu. Sudah ada pertanyaan sampai sini? Tadi untuk bekas tunggal, bekas seri, dan bekas paralel, nilai dari K-nya untuk seri itu lebih kecil daripada yang paralel. Jadi nilai K-nya paralel itu lebih besar. Jadi sesuai dengan materi yang kita pelajari dari konsepnya. Pada bekas seri itu kan ini, dia tersusun ini ya tadi ya. Bekas 1, 2, 3 itu bukan gitu ya. Nah bukannya ini misal ini berpengaruh terhadap atau dia menghasilkan gaya berat atau F-nya. Jadi F ini akan dirasakan oleh bekas ini dengan besar yang sama. Akibatnya apa? Nah, akibatnya yang bekas 1 dia akan berpanjang, terus yang kedua dia juga akan panjang. Nah, panjangnya ini totalnya itu merupakan total dua semuanya. Jadi delta X-nya delta X1 ditambah dengan delta X yang bekas selanjutnya itu. Gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nilai dari K-nya. K itu pakai sekon 1 K S sama dengan 1 K 1 ditambah dengan 1 K K2 seperti yang ada di situ. Nah untuk yang paralel, paralel kan disusun seperti ini. Nah ini bukannya.
Program B itu akan ditopang atau akan dibagi untuk kelas 1 ini bisa K1, ini bisa K2. Ini terbagi ke sini masanya, ini terbagi ke sini masanya atau bebannya gitu. Jadi dia lebih ringan sehingga ini terasa kecil juga untuk B-nya itu. Dia terbagi. Beda dengan seri nggak terbagi tapi dia merasakan sesuai dengan ini. Kalau F ini 10 maka kelas 1 akan merasakan 10 F. Kelas 2 juga 10 F gitu. Jadi akibatnya kita tambah molornya lebih besar. Iya. Kalau ini dia terbagi sehingga molornya itu akan sedikit seperti itu. Nah, sehingga berakibat kerumuskannya kan dari pangkalan itu dijumlah K1 ditambah K2. Nah, kalau seandainya K-nya ini identik atau sama, nah tinggal kalikan aja dong. Kalau seandainya ada 2 K, berarti K paralelnya sama dengan 2 kali K, atau bisa dirumuskan N kali K. N adalah jumlah dari tugasnya itu berapa itu. Nah, kalau ini gimana kalau ini? Kalau seandainya K-nya sama atau tugasnya identik, seperti seri sama dengan, nah ini kan sama. Kalau sama ya toh, penyebutnya sama, nah tetap penyebutnya K1 atau K2. Kalau bisa K1 dan K2-nya sama, nah tinggal jumlahkan yang atasnya atau 2 gitu. Atau ini KS-nya sama dengan K/2 atau K/N, tinggal bagi N-nya saja. N-nya berapa? Kalau N-nya 2, tinggal bagi 2 saja gitu. Itu perhatikan rangkaian tugas seperti ini. Berikut ini ada 4 tugas. Konstanta tiap tugasnya adalah K Newton per meter, maka urutan konstanta pengganti susunan tugas dari mulai besar ke kecil adalah, nah, jawaban yang benar yang mana? Silakan yang mau maju dari kelompok mana? Kelompok 1, kelompok 2, Kelompok 2. ya. Ya, gitu. Yang saja biar kuat ya. Atau bisa dilihat di soalnya bentuknya. Udah ya, bisa semua ya? Selanjutnya contoh soal yang berikutnya. Nah, seperti ini. Perhatikan gambar. Itu apa itu gambarnya? Stroke ya, atau shock absorber pada kendaraan bermotor. Ya. Jika pengendara motor ingin membuat motornya kuat menahan beban berat dan tetap mendapatkan kenyamanan dari redaman shock absorbernya, atau jelaskan shock absorber yang seperti apa yang harus dipasang. Yang seperti apa? Yang nilai K-nya besar atau kecil? Yang besar. Jadi yang dibutuhkan itu shock absorber yang kaku gitu, agar dia bisa menahan benda yang berat gitu ya. Ya. Di awal sampai akhir kita belajar banyak sekali ya. Bisa menyimpulkan kira-kira apa kesimpulannya? Ada yang mau menyimpulkan? Kelompok 1, kelompok 2? Iya, silakan. Terus
kesimpulannya adalah Kesimpulannya adalah bahwa iya. konstanta pada bekas itu Semakin besar, semakin berat besar masanya, semakin besar masanya, semakin panjang. Iya, semakin besar beratnya yang digunakan untuk menarik ya, maka semakin besar panjang dari pertambahan panjang dari bekasnya. Selanjutnya ada yang lain lagi kesimpulannya. Nah, jadi pada rangkaian seri itu memperkecil konstanta bekas, dan kalau yang paralel itu memperbesar konstanta bekas. Iya, betul sekali. Yang seri itu memperkecil sehingga dia lebih elastis. Yang paralel memperbesar atau yang memperkuat ya agar konstanta bekasnya, agar bekasnya lebih kuat. Ada lagi? Tidak, itu saja. Ya, betul sekali. Terus, nah, kasih waktu berapa? 10 menit ya, selesai. Ya. Jangan lupa namanya. Silakan dibaca-baca ya sebelum kita memulai materinya tentang fluida statis gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita dari awal sampai akhir kita belajar fisika bermanfaat ya. Amin. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi